Shalom sahabat wanita yang terkasih dalam Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi hidup kami Bapa. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu.
terbaik bagi hidup kami Tuhan. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih jikalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom sahabat wanita, senang sekali malam ini kita kembali berjumpa. Maaf ya, minggu lalu absen karena liburan lebaran. Dan minggu ini sudah mulai semua kegiatan gereja sudah mulai berjalan. Malam hari ini kita akan belajar dari Imam Eli. 2 minggu berturut-turut kita belajar bahwa kita orang tua punya tugas memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak kita. Tidak hanya memperkenalkan, tetapi kita juga harus memberi teladan. Minggu lalu belajar dari 2 orang perempuan yang hebat. Dia adalah Nenek Lois dan Ibu Yunike. Dia memiliki iman yang tulus, dan iman yang tulus itu diwariskan kepada anaknya yang bernama Timotius. 2 wanita ini berhasil mewariskan iman mereka kepada Timotius, kepada anaknya, sehingga anaknya pun memiliki iman yang tak kalah dengan ibu dan neneknya. Nah, tapi malam hari ini Imam Eli tidak begitu ya. Imam Eli gagal mewariskan iman kepada anak-anaknya. Imam Eli adalah imam besar di Shilo, sebuah kota di Efraim. Di sini di Bait Allah ini disimpan tabut perjanjian ya. Nah, tabut perjanjian itu melambangkan kehadiran Tuhan. Biasanya kalau mereka perang, tabut ini dibawa ya, dan hasilnya sangat luar biasa. Nah, tabut ini berisi buli-buli, berisi mana dan tongkat Harun. Jadi ada 2 isinya ya. Yang pertama buli-buli. Nah, di dalam buli-buli itu ada mana, makanan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel selama mereka ada di padang gurun 40 tahun. Dan yang kedua adalah tongkat Harun. Dan imam itu punya tugas ya, tugasnya mempersembahkan korban. Nah, di dalam menjalankan tugasnya ini, karena Imam Eli sudah tua, dia dibantu oleh kedua anaknya yang bernama Hofni dan Pinehas. Tetapi kita akan lihat bersama-sama dalam 1 Samuel pasal 2, 1 Samuel pasal yang kedua, dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan ayat-ayat ini. Ayat 12, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Yang pertama, anak-anak Eli bukan anak-anak yang baik, yang bisa jadi berkat buat teman-temannya, buat lingkungannya. Apalagi mereka ini sudah masuk di dalam pelayanan, membantu Imam Eli di dalam pekerjaan imam ya. Nah, mereka orang-orang yang tidak punya moral. Ayat selanjutnya berkata mereka tidak mengindahkan Tuhan ya, tidak pernah pedulikan Tuhan, tidak ada rasa takut akan Tuhan, tidak ada. Ayat 13, ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Jadi dia tidak peduli Tuhan ya, dia melanggar batas hak imam ya. Imam itu punya hak mendapat bagian dari persembahan yang akan diberikan kepada Tuhan, tapi dimasak dulu ya. Tapi anak-anak Imam Eli tidak seperti itu. Oke, kita lihat aja ya. Ayat 13, setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelian, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Harusnya dimasak, diambil, dipersembahkan kepada Tuhan, sisanya boleh untuk imam. Tapi ini tidak begitu, belum mateng aja udah diambil begitu ya. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Shilo.
bahkan sebelum lemaknya dibakar. Nah, biasanya lemak itu bagian Tuhan ya, dibakar. Bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang. Dia nggak mau yang dimasak, dia mau panggang sendiri. Sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Udah langgar aturan, harusnya dimasak dulu. Nah, masakan itu dipersembahkan kepada Tuhan, dia nggak mau gitu ya, nggak mau yang matengan, minta yang mentahan. Ini kurang ajar banget. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu, untuk Tuhan dulu, baru imam boleh ambil bagian. Tapi dia nggak mau, dia dulu, Tuhan gampang gitu ya, Tuhan belakangan. Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Ini bukan imam, ini preman ya. Kalau tidak dituruti marah ya, dia bilang nek gak mbok kei. Nah, awas ya, dia pakai cara kekerasan. Nah, inilah anak-anak dari Imam Eli di ayat yang ke-17, dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Korban yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan, mereka ambil dulu. Kalau tidak dikasih, pakai cara kekerasan ya. Ini bukan hamba Tuhan, ini preman. Tidak hanya itu ya, tidak hanya orang-orang dursila melanggar hak batas imam ya, tapi mereka juga adalah orang-orang yang hidup dalam perzinahan. Di ayat yang ke-22 dikatakan, Imam Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di pintu kemah pertemuan. Jadi wis raka ya, tidak menghormati Tuhan, tidak bermoral, mereka juga berzina. Lengkaplah sudah apa yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli. Mengapa bisa begitu? Anak imam, anak hamba Tuhan, lah kok koyok preman, lah kok hidup sembarangan, pakai kekerasan. Pernah temui anak hamba Tuhan seperti itu? Banyak ya. Karena itu kami mengambil keputusan, nanti kalau waktu itu ya, nanti kalau punya anak, nah kita tidak boleh abaikan anak kita. Kita harus didik anak kita takut akan Tuhan. Kalau satu pergi, satu harus di rumah karena ada anak ya. Nah, kecuali ke luar negeri. Kenapa kecuali ke luar negeri? Kan ya tidak sering kalau keluar negeri. Kalau nuruti pelayanan kan banyak begitu ya. Nah iya, kalau anak itu masih kecil boleh diajak lah. Tapi kalau anak sudah sekolah, ada loh hamba Tuhan, teman kami ya, dia ajak anaknya bolos sekolah. Akibatnya anaknya nggak mau, akhirnya nggak mau sekolah. Lah terus mau jadi apa begitu ya. Kami nggak ingin terjadi seperti itu. Nggak pingin anak kami jadi seperti anak Imam Eli. Karena itu kami harus didik ya, kami harus dampingi, kami harus punya waktu bersama dia. Banyak orang tua tidak punya waktu, makanya tidak bisa didik anak-anak. Jangankan wariskan iman ya, didik aja tidak bisa. Nah, bukan tanpa alasan anak-anak Imam Eli menjadi seperti ini. Coba kita baca dari 1 Samuel pasal 2, tadi kita sudah baca ayat 22 ya. Ketika Imam Eli sudah tua, ketika dia dengar apa yang dilakukan oleh anak-anaknya, dia tidak skorsing anaknya, dia tidak hajar anaknya, tetapi yang dilakukan adalah di ayat yang ke-23, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu.
Dia tidak berani tegur anaknya dengan keras ya, dengan lembut. Kok gitu sih ya, kok tidak yang baik lah. Kalau orang dengar gimana? Imam Eli tidak berani mendisiplin. Saya sebagai hamba Tuhan, saya perlakukan anak saya sama dengan anak-anak yang lain. Kalau melakukan pelanggaran, yo harus dihukum. Saya pernah bilang sama ketua PAW ya dulu, skor saja gitu ya. Oh jangan, mosok diskors gitu. Tidak apa-apa, saya tidak marah begitu ya. Kalaupun dia terlambat, melanggar aturan, terlambat harus bersih-bersih, ya dia ikut bersih-bersih. Saya tidak istimewakan anak saya. Kenapa? Saya juga ingin didik anak saya. Saya tidak mau anak saya rusak. Saya nggak kasih prioritas begitu ya. Oh anaknya pendeta tidak boleh dihukum, dah gitu ya. Bahkan kalau tidak dihukum, dia lakukan pelanggaran, saya akan tegur ketuanya. Ini anakku kok tidak dihukum ya? Biar dihukum bersama-sama yang lain begitu ya. Sejak kecil saya ajar seperti itu. Oke, di ayat yang ke-25, jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu. Selain dia orang-orang dursila, dia tidak mengindahkan Tuhan, melanggar batas hak imam. Dia juga berzina. Yang ketiga, yang keempat, dia tidak pernah dengar apa kata orang tua ya. Sama Tuhan aja tidak takut, apalagi sama orang tuanya tidak takut. Orang tuanya ngomong nggak direken. Ibu-ibu pernah tidak ngomong anakmu nggak ngereken? Pasti pernah ya. Terus mau apa no? Kak popo. Yo arek saiki ya opo maneh. Terus no. Nanti rusak kayak Ofni dan Pinehas. Apa yang salah yang pernah Imam Eli lakukan, kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama ya. Justru kita harus belajar. Ini Imam Eli ini tidak bisa tegas dengan anak. Makanya Tuhan tegur ya, kok kamu lebih menghormati anakmu daripada menghormati Tuhan ya. Tuhan sampai tegur seperti itu. Nah, anak Imam Eli pun tidak dengar apa yang dikatakan oleh Eli. Nah, mengapa seperti itu? Mengapa sampai anak tidak dengar ya? Nah, biar kalau ada kejadian seperti ini, anak tidak dengar nasihat orang tua cepat-cepat koreksi diri. Pasti ada sesuatu. Kemarin saya bilang bahwa kita harus memberi teladan, tidak cuma ngomong ya. Kalau kita cuma bisa ngomong tok, suatu hari kita tidak akan didengarkan anak-anak kita. Oh, mama ini ngomong tok gitu ya. Nah, tidak sama yang diomongkan. Suruh anak ke gereja, dia tidak ke gereja. Suruh anak pelayanan, dia tidak pelayanan. Suatu hari omonganmu tidak didengarkan oleh anakmu. Nah, ternyata kenapa anak-anak seperti itu? Ternyata Imam Eli tidak bisa memberi teladan kepada anak-anaknya. Dan apa yang dilakukan oleh anak-anak ini sebetulnya dia lihat contoh dari orang tuanya ya. Tadi kita baca bahwa anak-anak Imam Eli mengambil daging yang harusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Harusnya persembahkan kepada Tuhan dulu, baru diambil, dimasak dulu, dia baru boleh ambil. Dipersembahkan kepada Tuhan dan sisanya dia boleh ambil. Lemak juga gitu, dibakar dulu, baru nanti sisanya dia boleh ambil. Tetapi ternyata yang dilakukan oleh Imam Eli seperti apa yang dilakukan anak-anak. Karena itu orang tua hati-hati. Kalau kita salah lakukan sesuatu, anak-anak kita ikut siapa? Ikut kita. Seringkali kita bilang begini ya, ketika anak kecil nakal, anak kita nakal, koyok sopo sih nakalin? Oh pasti koyok awakmu. Pasti seperti orang tuanya. Karena dia lihat. Kalaupun dia tidak lihat ada ini ya pohon keluarga ya,
orang tua kayak apa, anak jadi kayak apa. Saya pernah sampaikan tentang Abraham. Abraham pernah karena ketakutan ketika memasuki Mesir, dia suruh istrinya ngaku adiknya. Waktu itu Ishak belum ada. Tapi Ishak melakukan hal yang sama. Bagaimana bisa? Ingat pohon keluarga. Oke, kita lihat ayat 29. Seperti apa Imam Eli? Ternyata Imam Eli seperti ini. Ayo baca bersama-sama ayat 29. 1, 2, 3. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Ternyata bapaknya ini tamak juga. Tamak akan korban sembelihan dan korban sajian. Mangane akeh gitu ya. Pupuk sakarepe dhewe. Yang telah kuperintahkan. Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Tadi dua hal ya yang membuat Imam Eli gagal. Yang pertama, dia tidak memberi teladan yang baik. Harusnya jadi imam seperti itu. Nanti anaknya ikut gitu ya. Nah, diajarkan harus menghormati Tuhan. Kalau anak salah diskors, Imam Eli enggak. Kenapa enggak? Ternyata dia juga punya kartu mati. Dia punya kelemahan, dia seperti itu. Dia memandang dengan loba kepada korban sembelihan dan korban sajian. Maka no buah jatuh enggak jauh dari pohonnya. Anak-anaknya daging masih dimasak, wes njopok garpu dicocok dijopok. Ya, suruh bujangnya, suruh pembantunya jupun sik seguru dimasak. Lah kalau ditegur malah ngamuk. Awas nek gak dikekno aku pakai kekerasan. Lah ternyata koyok bapak iki ternyata serakah. Mangane akeh. Nah, oke, ayat selanjutnya. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Ternyata bapake yo ngono. Nek ana wong ngekeki persembahan didelok dhisik ya. Lah sing apik, sing dhek doyan dicupuk. Mangkano Tuhan ngomong, mengapa kamu menggemukkan dirimu? Ternyata tidak salah. Yo salah anaknya. Hofni dan Pinehas salah. Tapi mereka lakukan itu karena lihat satu contoh yang dilakukan oleh bapak mereka. Ternyata sumbernya ini wong tua. Karena itu jangan salahkan kalau anak nakal. Kenapa anak nakal? Jangan salahkan anak itu. Malah kita ngomong, oh dasar anak setan. Berarti setannya awakmu, saudara. Maaf ya, malam ini saya bicara keras. Karena banyak orang tua tidak memperhatikan hal ini. Bisanya salahkan anak. Kenapa anak begitu? Tanpa mau koreksi diri. Kalau Imam Eli beda. Dia tidak salahkan anak. Karena dia yang ngono, gitu ya. Kenapa? Dia tidak hukum anaknya, wong dia juga seperti itu. Dia ambil bagian yang terbaik dari korban yang akan dipersembahkan oleh orang-orang Israel. Jadi anaknya ya jadi seperti itu. Malam ini saya nggak panjangkan firman. Mari kita ambil waktu. Adakah teladan kau berikan kepada anak-anakmu, sehingga mereka mengikuti jejak imanmu? Sebelum kita mengajar anak-anak kita untuk beriman kepada Tuhan, kita yang harus lebih dulu beriman kepada Tuhan. Jangan suruh anak ke gereja, kita tidak ke gereja. Jangan suruh anak baca Alkitab kalau kita tidak pernah baca Alkitab. Jangan juga kita baca Alkitab, kita berdoa, jarno anak jarno, gak diajari sembahyang, gak diajari mengenal Tuhan. Sing dikenal malah setan. Sahabat wanita yang dikasih Tuhan, jujur ya, saudara perkenalkan anak-anak saudara kepada Tuhan atau memperkenalkan setan pada anak-anakmu, saudara? Banyak kali orang tua ya, kalau anaknya nakal, ayo, gak bubuk,
nanti ada momok, ada setan. Makanya anak-anak lebih tahu kuntilanak, lebih tahu setan, lebih tahu momok daripada Tuhan dan Roh Kudus. Karena itu malam hari ini mari kita perbaharui apa yang salah yang pernah kita lakukan. Gak ada orang yang sempurna, ya. Saya pun pernah marah banget sama anak saya sampai keluar kata-kata yang gak pantas. Tapi saya bertobat, saya memperbaiki diri. Saya ajarkan, saya wariskan iman saya kepada anak-anak. Saya beri teladan, begitu ya. Saya sering cerita, nanti kalau saya cerita lagi bosan, begitu ya. Nah, beri teladan kepada anak-anak kita. Saya percaya kita akan mampu mewariskan iman percaya kita kepada Tuhan. Kalau hari ini ada di antara kita yang sudah miss ya, udah terlanjur salah ya, tidak memperkenalkan anak-anak kepada Tuhan dengan pemikiran nanti kalau sudah besar ngerti kok, ngerti dewek. Tidak ada, saudara. Tidak ada anak yang sempurna ya. Anak itu dilahirkan dalam tabiat dosa. Karena itu jangan heran saudara tidak pernah ngajarin anakmu berbohong. Anakmu yang masih kecil bisa bohong. Kenapa bisa begitu? Setiap anak dilahirkan dalam tabiat dosa. Anak tidak bisa melepaskan dirinya dari dosa-dosa mereka. Karena itu kita perlu memperkenalkan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa melepaskan mereka. Hanya Roh Kudus yang bisa mengubahkan karakter mereka. Karena itu kita perlu memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak kita. Memperkenalkan siapa Roh Kudus itu. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Roh Kudus bisa mengubahkan kamu. Kamu akan jadi anak yang baik. Kamu akan jadi anak yang taat. Kamu akan jadi anak yang memiliki karakter-karakter yang baik. Karena ada Roh Kudus yang tinggal dalam hidupmu. Itu perlu kita kenalkan. Ya, jangan cuman meden-medeni anak tok gitu ya. Nah, saudara nonton Si Manis Jembatan Ancol, anakmu melok nonton dunia yang lain, anakmu melok nonton. Dengan kata lain, engkau sedang memperkenalkan yang jahat itu kepada anak-anakmu. Jangan heran kalau besok dia ke dukun, dia tidak percaya Tuhan, karena konsumsi yang salah kau berikan kepada anak-anakmu. Bukan ajarin Tuhan, mengenal Roh Kudus, tapi diperkenalkan kepada yang lain-lain. Ada orang tua yang suka mistik-mistik begitu, ya. Lalu ikuti di TV dunia gaib atau apa begitu ya. Banyak kan acara-acara di TV begitu. Kalau engkau nonton, anakmu ikut nonton, itu dikonsumsi. Lah jadi opo? Malam ini mari kita mengakui segala kelemahan kita di hadapan Tuhan. Kalaupun kita sudah salah, ya seperti Imam Eli. Anak itu gede gak kena dikandani, gak dirungokno. Kenapa? Udah telat begitu ya, ngajarnya udah telat. Harusnya dari awal, dari dini anak diperkenalkan kepada Tuhan, dibawa kepada Tuhan. Kalau udah telat sulit begitu ya. Tapi kalau kita kenalkan dari dini, dari begitu anak itu lahir, ketika kita mau menyusui dia, kita ajak sembahyang. Tapi ojo dowo-dowo doane ya. Anakmu selak nangis keluwen begitu ya. Cukup ucap syukur. Namanya siapa? Cucuku namanya Michelle gitu ya. Michelle mau minum susu. Terima kasih Tuhan. Amin. Sik bayi, iya toh? Ojo doa syafaat, berkati janda-janda selak nangis kepier-pier luwe, saudara. Dari kecil, dari dini perkenalkan. Saya percaya dia akan mewarisi iman kita. Dia akan mewarisi apa yang baik yang ada di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Hamba-Mu selesai sampaikan isi hatimu. Hamba percaya Roh Kudus-Mu yang akan berbicara lebih lagi, mengajarkan para wanita bagaimana mendidik anak-anak mereka. Memberi kemampuan kepada setiap wanita untuk mewariskan iman percayanya kepada Tuhan.
Kami percaya tidak ada anak-anak yang hidup di luar Tuhan. Kami percaya anak-anak kami akan seperti kami menyembah Tuhan, tunduk di bawah otoritas Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar warisan iman ini boleh kami berikan kepada anak cucu menantu dan seluruh anggota besar keluarga kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar Roh Kudus-Mu yang terus mengajar para wanita-wanita ini, memberikan hikmat, kemampuan, memberikan roh yang lemah lembut untuk mendidik anak-anak takut akan Tuhan, menjadi teladan yang baik bagi keturunan kami, sehingga kami dan seisi keluarga kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebelum kami selesaikan ibadah kami angkat tangan ke surga. Saya minta puji dulu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Biar berkat yang terbesar kami terima, yakni keselamatan jiwa kami dan seisi keluarga kami, semua menyembah Tuhan dan masuk di dalam keselamatan yang besar yang Tuhan janjikan. Tidak seorang pun yang hilang dan binasa. Semua kami dan keturunan kami dan seisi anggota keluarga kami menyembah Tuhan, sehingga pada akhirnya nanti kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam kerajaan surga yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami angkat tangan kami ke surga, kami terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dari Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagi sahabat wanita yang membutuhkan doa dan konseling, bisa menghubungi Pastor Elizabeth Low di nomor WhatsApp 0812 310 11 000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.